Hadirin sekalian, bagaimana jika di tengah gemerlap sebuah pesta yang meriah, adik ipar yang selama ini Anda sayangi, di saat seluruh kerabat menyaksikannya dengan penuh puja-puji, tiba-tiba menyiramkan segelas penuh anggur merah ke atas kepala Anda, dia menghina Anda, mengatakan bahwa keberadaan Anda hanyalah penghalang dan aib bagi kesuksesannya. Di puncak penghinaan itu, akankah Anda menangis terseduh-seduh, melarikan diri, atau melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun? Saya memilih jalan ketiga. Di tengah gelak tawa mereka yang keji, saya dengan dingin mengeluarkan ponsel saya dan membuat satu panggilan telepon. Tolong pecat kepala divisi yang baru diangkat itu dengan segera. Keluarga suami saya terdiam sejenak, lalu tertawa lebih keras lagi. Mereka berkata saya sudah gila karena tak sanggup menahan malu. Suami saya, dengan wajah pucat pasi, memohon agar saya tidak membuat keluarga mereka menjadi bahan tertawaan. Tetapi mereka tidak tahu. Itu bukanlah ocehan orang gila. Itu adalah sebuah perintah. Dan sebentar lagi, tawa di wajah mereka akan lenyap, tergantikan oleh kengerian yang akan mereka ingat seumur hidup. Musik yang merdu, denting gelas yang beradu, dan gelak tawa yang riang memenuhi rumah mewah mertua saya di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Hari ini adalah hari yang istimewa. Sebuah pesta besar diadakan untuk merayakan promosi adik ipar saya, Adit Nugraha, menjadi kepala divisi di Nusantara Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Adit adalah kebanggaan dan matahari bagi keluarga ini. Muda, tampan, dan pandai bicara. Dan kini, di usianya yang baru 28 tahun, ia telah mencapai posisi yang diimpikan banyak orang. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, tampak luar biasa bahagia hari itu. Berbalut gaun sutra yang mewah, ia berkeliling sambil tanpa malu-malu menceritakan tentang putra kebanggaannya. Suami saya, Budi Hartono, juga tampak tulus berbahagia atas kesuksesan adiknya. Ia berdiri di samping Adit, menepuk pundaknya, dan mengucapkan selamat. Pemandangan itu adalah potret sempurna dari sebuah keluarga yang sukses dan bahagia. Lalu, siapa saya di dalam lukisan yang sempurna itu? Saya adalah Ayu Lestari, istri Budi dan kakak ipar Adit. Namun, di mata keluarga suami saya hanyalah bayangan, sebuah nada sumbang dalam simfoni kesuksesan mereka. Saya dan Budi bertemu saat kuliah, jatuh cinta, dan memutuskan untuk menikah. Namun, pernikahan kami sejak awal ditentang oleh Ibu Ratna. Di matanya, kami tidak sepadan. Keluarga saya adalah keluarga PNS biasa di Bogor, sementara keluarga Hartono adalah keluarga kaya raya dan putra-putra mereka adalah kaum elit. Ibu Ratna selalu percaya bahwa saya hanyalah seorang gadis miskin yang mengincar harta, yang entah dengan cara apa telah memperdaya putranya. Selama 5 tahun setelah menikah, saya berusaha keras untuk menjadi menantu yang baik. Saya menahan segala sindiran dan kritiknya, bermimpi suatu hari nanti akan diakui. Namun, saya yang hanya seorang staf administrasi dengan gaji yang tak seberapa, tampak sangat tidak sebanding jika dibandingkan dengan Budi yang seorang manajer penjualan, dan terutama Adit. Karena itu, di rumah ini, saya sama sekali tidak punya hak suara. Bahkan di pesta hari ini, saya lebih terlihat seperti asisten rumah tangga daripada anggota keluarga. Saya diam-diam bolak-balik antara dapur dan ruang tamu, mengantarkan makanan dan membantu membereskan piring kotor. Sesekali saat melintasi ruang tamu, saya mendengar suara Ibu Ratna yang memuji Adit setinggi langit. Aditku ini memang luar biasa. Baru 28 tahun sudah jadi kepala divisi di Nusantara Group. Pendapatannya saja sudah jauh berbeda dengan orang kebanyakan. Lalu, ia melirik sekilas ke arah saya dan melontarkan kalimat yang penuh makna. Benar-benar, kebanggaan orang tua itu kalau anaknya lebih sukses, ya. Beda sekali dengan orang yang hanya jadi beban suami, tidak punya ambisi sama sekali. Saya mendengar semua kata-kata itu. Hati saya terasa sakit seperti ditusuk. Namun, saya sudah terbiasa dengan sindiran semacam itu. Saya hanya menunduk, berpura-pura tidak mendengar, dan bergegas kembali ke dapur. Ketika pesta mencapai puncaknya, Adit yang sudah mabuk berat didorong oleh semua orang untuk memberikan pidato. Ia berdiri di panggung kecil, memegang gelas anggur dengan ekspresi penuh kemenangan. Ia berbicara tentang kerja kerasnya, masa depannya yang cemerlang, dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada ibunya yang selalu percaya padanya. Tepuk tangan meriah membahana begitu pidatonya selesai. Adit turun dari panggung dan berkeliling menerima ucapan selamat. Saat saya sedang membawa nampan berisi buah-buahan, ia berhenti tepat di depan saya. Ia menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan, lalu menyeringai. Kakak ipar, kamu nggak mau kasih selamat buat aku? Saya menjadi bingung. Ah, Adit, selamat ya.
Aku doakan kamu semakin sukses ke depannya, kata saya dengan suara canggung. Cuma di bibir saja, ia tertawa keras. Hari ini aku lagi senang banget, Kak. Ayo, habiskan segelas ini bersamaku. Ia menyodorkan segelas anggur merah ke depan wajah saya. Saya buru-buru melambaikan tangan. Maaf, Dit, aku tidak bisa minum alkohol. Gak bisa minum? Atau kamu meremehkan aku? Raut wajahnya tiba-tiba menjadi garang. Jangan-jangan kamu pikir seorang kepala divisi sepertiku tidak pantas minum bersamamu? Semua mata tertuju pada kami. Ibu Ratna yang berada di dekat kami, bukannya melerai, malah semakin memanas-manasi. Adit sudah mengajakmu, minum segelas saja masa tidak mau? Jadi kakak ipar kok tidak sopan sekali. Tersudut, saya terpaksa menerima gelas itu. Namun, belum sempat saya membawanya ke bibir, Adit merebutnya kembali. Ia menatap saya, dan senyum kejam terukir di bibirnya. Yah, kalau kakak ipar memang tidak bisa minum, ya sudah. Biar aku kasih kamu merasakan dengan cara lain. Begitu ia selesai berkata, ia memiringkan gelas itu dan tanpa ragu menuangkan seluruh isinya ke atas kepala saya. Cairan dingin itu mengalir melalui rambut saya, turun ke wajah dan leher, membasahi gaun yang sengaja saya beli untuk hari ini. Ruangan itu hening sejenak, tetapi kemudian tawa cekikikan mulai terdengar dari berbagai sudut. Saya membeku di tempat, seluruh tubuh saya gemetar karena dingin dan malu. Adit, apa yang kamu lakukan? Suami saya, Budi, bergegas menghampiri, tetapi suaranya terdengar lemah. Adit menepis tangan kakaknya, menunjuk lurus ke wajah saya, dan berteriak agar semua orang bisa mendengar. Perempuan sepertimu tidak pantas berada di keluarga ini. Lihat penampilanmu. Kampungan dan miskin. Keberadaanmu itu hanya aib, tahu tidak? Kamu merusak citraku, seorang kepala divisi Nusantara Group. Kalau kamu masih punya sedikit rasa malu, cepat pergi dari rumah ini. Kata-katanya seperti belati yang menusuk jantung saya. Keluarga suami saya, para kerabat, semuanya tertawa terbahak-bahak. Mereka menertawakan rasa sakit dan penghinaan yang saya alami. Ibu Ratna mengangguk puas. Bahkan suami saya sendiri hanya bisa berdiri terpaku, menatap tanpa daya saat istrinya dipermalukan, dan tidak melakukan apa-apa. Air mata saya hampir tumpah. Tapi tidak. Saya tidak boleh menangis. Saya mengangkat wajah, menatap wajah Adit, lalu satu persatu wajah orang-orang yang menertawakan saya. Tidak ada lagi ketakutan di mata saya. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menakutkan. Saya mengeluarkan ponsel dari saku. Di tengah tawa yang riuh, saya dengan tenang menekan sebuah nomor. Halo, Pak Suryo. Ini saya. Orang-orang terkejut, dan tawa mereka perlahan mereda. Saya ada satu permintaan. Tolong pecat pria bernama Aditya Nugraha, yang baru diangkat menjadi kepala divisi, dengan segera. Seluruh ruangan menjadi senyap. Lalu, seolah diberi isyarat, semua orang tertawa kembali. Kali ini lebih keras, seperti tawa orang gila. Dia sudah gila. Wanita ini sudah gila karena syok, kata Ibu Ratna sambil tertawa. Adit tertawa sampai menitikkan air mata. Kak Ayu, kamu aktris yang hebat ya. Kamu pikir kamu siapa? Chairwoman Nusantara Group atau apa? Wajah Budi pucat pasi dan mencoba merebut ponsel saya. Ayu, apa yang kamu lakukan? Cepat minta maaf pada Adit. Saya tidak berkata apa-apa, hanya mengambil kembali ponsel saya dan berbalik. Dengan semua kekacauan itu di punggung saya berjalan lurus menuju kamar tidur di lantai 2. Tapi saya tahu, mereka tidak akan bisa tertawa lebih lama lagi. Pintu kamar tidur terbanting menutup, dan saya terisolasi dari dunia luar yang penuh dengan kebisingan dan tawa mengejek. Suara mereka masih terdengar, tetapi saya tidak lagi peduli. Saya berdiri di depan cermin, menatap wanita di dalamnya. Rambutnya basah oleh anggur, tetesan merah jatuh di atas gaun putihnya yang kotor. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyala-nyala. Belum pernah api amarah dan tekad membara sekuat ini. 5 tahun. Selama 5 tahun ini, saya bertahan, bersabar, dan memainkan peran sebagai menantu yang baik dan istri yang penurut. Saya mencoba meninggalkan diri saya yang sebenarnya, meninggalkan kekuasaan dan status, untuk mendapatkan kehidupan biasa dan cinta yang saya yakini tulus. Namun, apa yang saya dapatkan sebagai imbalannya? Penghinaan, dan segelas anggur yang memalukan. Hari ini sudah cukup, kesabaran saya telah mencapai batasnya. Sudah waktunya drama ini ditutup. Saya diam-diam masuk ke kamar mandi, membersihkan aroma anggur dan rasa malu di bawah pancuran air. Ketika saya keluar, saya telah berganti dengan piyama sederhana. Saya duduk di tempat tidur dan mengambil ponsel saya. Layarnya masih menyala,
panggilan dengan Pak Suryo masih tersambung. Saya menempelkan ponsel ke telinga, suara saya tidak lagi bergetar, melainkan kembali ke nada dingin dan berwibawa yang asli. Pak Suryo, Anda sudah mendengar perintah saya, bukan? Siap, laksanakan, Chairwoman. Suara Pak Suryo di seberang telepon terdengar tenang dan tegas seperti biasa. Saya akan segera menyiapkan dokumen pemecatannya. Besok pagi saat dia datang, surat pemberhentian akan langsung diserahkan. Semua prosedur akan diproses dengan cepat tanpa meninggalkan masalah apapun. Bagus, jawab saya singkat. Dan juga, tolong selidiki kembali seluruh proses dari perekrutan hingga promosi Aditya Nugraha. Saya ingin tahu siapa di balik pengangkatan orang yang begitu sombong dan tidak kompeten ke posisi kepala divisi. Cari tahu semua yang terlibat dan bereskan mereka semua sampai tuntas. Saya tidak ingin ada satupun parasit tersisa di perusahaan kita. Baik, Chairwoman. Akan segera saya laksanakan. Telepon ditutup. Semua sudah diatur. Badai kini sedang menuju ke arah keluarga yang tengah mabuk kemenangan itu. Saat itu, pintu kamar tidur terbuka dengan kasar. Itu adalah suami saya, Budi. Wajahnya dipenuhi amarah dan kegelisahan. Ayu, kamu benar-benar sudah tidak waras. Apa-apaan tadi itu? Kamu tahu betapa malunya aku di depan semua kerabat gara-gara ulahmu. Saya tidak menatapnya, hanya diam-diam mengeringkan rambut. Dibandingkan dengan kamu yang hanya berdiri diam melihat adikmu menyiram kepala istrimu dengan anggur dan dihina oleh seluruh keluarga. Rasa malu kecilmu itu apa artinya? Budi terdiam. Dia tampak sedikit bingung, lalu nada suaranya berubah menjadi memohon. Aku minta maaf. Tadi aku terlalu kaget, aku tidak tahu harus berbuat apa. Adit sedang mabuk, maafkan dia. Nanti kita turun, minta maaf pada semuanya, masalah ini akan selesai. Jangan diperpanjang lagi, kumohon. Minta maaf, saya tersenyum kering. Senyum yang penuh dengan kepahitan. Aku harus minta maaf untuk apa? Karena telah dihina. Atau karena aku tidak cukup penurut untuk terus kalian injak-injak? Ayu, kenapa kamu bicara seperti itu? Budi mengerutkan kening. Telepon tadi juga, kamu telepon siapa? Siapa itu Suryo? Kamu mau mengancam siapa? Kamu pikir kamu siapa? Punya wewenang untuk memecat kepala divisi perusahaan besar? Hentikan omong kosong ini. Cepat turun dan minta maaf pada Adit. Kalau sampai dia marah dan mengadu yang tidak-tidak pada atasannya, posisiku juga bisa dalam bahaya. Jadi itu masalahnya. Dia tidak mengkhawatirkan saya. Bukan kehormatan istrinya. Yang dia khawatirkan hanyalah kursi manajernya, dan bagaimana posisinya bisa diperkuat oleh adiknya. Keegoisan dan kepicikan pria ini membuat saya semakin muak. Mas Budi, tolong keluar, kata saya dengan suara lelah. Aku tidak ingin bicara denganmu sekarang. Tidak bisa, kita harus turun bersama. Ia meraih lengan saya. Kalau kamu tidak ikut, aku harus bilang apa pada ibu dan yang lain? Saya menghempaskan tangannya dengan kasar. Itu masalahmu. Kalau kamu tidak bisa melindungiku, setidaknya jangan paksa aku untuk terus melanjutkan sandiwara keluarga bahagia palsu ini. Ayu, kamu. Budi hendak mengatakan sesuatu. Tetapi ia menelan kata-katanya saat melihat tatapan sedingin es dari saya. Dia mungkin sadar bahwa Ayu yang malam ini dia hadapi bukanlah lagi Ayu yang penurut dan penurut yang dia kenal. Dia menghela napas dan keluar dari kamar dengan lunglai. Terserahlah. Kuharap besok pagi kamu sudah lebih tenang. Jangan hancurkan segalanya karena emosi sesaat. Menghancurkan segalanya? Tidak. Saya sedang membangun kembali segalanya. Membangun kembali diri saya yang sebenarnya, dan menghancurkan dunia palsu yang telah saya tahan selama 5 tahun ini. Saya mengunci pintu kamar. Malam ini akan menjadi malam yang panjang. Dan ketika fajar menyingsing esok hari, itu akan menjadi hari penghakiman. Hadirin sekalian, agar Anda mengerti mengapa saya, seorang istri dan menantu yang selalu penurut dan penurut, memiliki kekuatan yang begitu besar, saya harus menceritakan kisah hidup saya. Sebuah kisah yang selama 5 tahun ini saya segel rapat-rapat di lubuk hati saya, bahkan dari suami saya sendiri. Saya tidak lahir dari keluarga biasa. Ayah saya adalah Hartono Wijoyo, pendiri dan chairman dari Nusantara Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Saya adalah putri tunggalnya, dan pewaris sah dari kerajaan bisnis raksasa itu. Sejak kecil, saya hidup dalam kemewahan, dikelilingi oleh hal-hal terbaik. Saya bersekolah di sekolah internasional paling bergengsi dan bepergian ke seluruh dunia. Hidup saya, bagi orang lain, adalah sebuah dongeng. Kehidupan yang membuat iri setiap gadis. Namun, hanya saya yang berada di dalamnya yang tahu. Kehidupan di dalam sangkar emas juga memiliki penderitaannya sendiri. Hidup saya telah diprogram,
tidak ada ruang untuk pilihan pribadi. Saya harus mempelajari mata pelajaran yang tidak saya sukai dan bergaul dengan teman-teman yang tidak saya minati. Semua karena ayah berkata, ini untuk masa depanmu. Untuk mengelola grup perusahaan kita, di sekeliling saya selalu ada orang-orang yang menjilat, dan hubungan antar manusia dibangun di atas kepalsuan dan perhitungan. Para pria yang mendekati saya tidak tahu apakah mereka mencintai diri saya sendiri, atau mencintai warisan besar yang akan saya terima. Saya merindukan kehidupan normal. Kehidupan di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri, dicintai dengan tulus bukan karena uang atau status. Pada usia 22 tahun, setelah menyelesaikan gelar MBA di Amerika dan kembali ke tanah air, sebuah tragedi besar terjadi. Ayah saya meninggal dunia secara tiba-tiba karena serangan jantung. Dunia saya runtuh. Ibu saya telah meninggal ketika saya masih kecil, dan ayah adalah satu-satunya kerabat darah yang saya miliki di dunia ini. Setelah duka kehilangan, saya dihadapkan pada tekanan yang sangat besar. Saya harus mengambil alih posisi chairwoman, mengelola ribuan karyawan dan aset triliunan rupiah. Namun saat itu, rasa muak saya terhadap kehidupan kaum elit dan pertarungan kekuasaan di dunia bisnis telah mencapai puncaknya. Saya tidak ingin menjalani hidup ayah saya ingin menjalani hidup saya sendiri. Saya membuat keputusan paling drastis dalam hidup saya. Saya memutuskan untuk menghilang sementara waktu. Saya secara rahasia mengumpulkan dewan direksi. Di tengah keterkejutan semua orang, saya menunjuk wakil presiden, Pak Suryo, orang kepercayaan ayah yang paling setia dan cakap, menjadi presiden direktur untuk mengelola semua operasional menggantikan saya. Saya menjelaskan bahwa saya butuh waktu untuk beristirahat, bepergian, dan menemukan kembali diri saya. Semua informasi tentang saya dijadikan rahasia besar. Hanya Pak Suryo yang tahu keberadaan dan tindakan saya. Awalnya, Pak Suryo menentang keras. Ini terlalu berbahaya, Chairwoman, katanya. Namun, di hadapan tekad saya yang bulat, ia terpaksa menerima. Ia hanya punya satu syarat, Chairwoman, kemanapun Anda pergi, apapun yang Anda lakukan, saya mohon jangan pernah putus kontak dengan saya. Kapanpun Anda dalam kesulitan, saya dan grup ini akan selalu ada di belakang Anda. Maka, saya memulai hidup baru. Saya menyimpan gaun-gaun bermerek dan perhiasan mahal, lalu menciptakan identitas yang sama sekali baru. Seorang yatim piatu yang lulus dari universitas biasa dan sedang mencari pekerjaan. Saya ingin merasakan kehidupan orang biasa, menghasilkan uang dengan keringat sendiri, dan yang terpenting, menemukan cinta sejati. Saya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, dengan gaji yang cukup untuk hidup. Dan di sanalah saya bertemu Budi. Dia adalah manajer penjualan di perusahaan itu, seorang pria yang tenang, pandai bicara, dan memiliki senyum yang hangat. Dia tertarik pada kesederhanaan dan kelembutan saya. Dia sama sekali tidak tahu siapa saya, dan mencintai saya sebagai seorang ayu. Seorang karyawan biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasakan cinta yang tulus tanpa perhitungan. Saya jatuh cinta padanya. Kami segera menikah. Pada hari pernikahan kami, saya berbohong padanya dan keluarganya bahwa saya adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki kerabat lagi. Saya menolak semua bantuan finansial dari Pak Suryo. Saya ingin membangun pernikahan kami di atas fondasi yang setara, tanpa kesenjangan finansial. Saya percaya bahwa itu adalah tempat peristirahatan yang telah lama saya cari. Namun, saya salah. Hidup bukanlah dongeng, dan terkadang cinta saja tidak cukup untuk mengatasi prasangka dan tekanan dunia. Awal pernikahan kami benar-benar merupakan hari-hari paling bahagia dalam hidup saya. Tinggal di apartemen sederhana, memasak makanan rumahan, dan menunggu suami pulang. Itu adalah kebahagiaan kecil yang bahkan tidak pernah saya impikan sebelumnya. Budi pada saat itu juga adalah suami yang sangat baik. Dia mencintai dan menyayangi saya, dan selalu bangga memiliki istri yang cantik dan lembut. Saya percaya saya telah menemukan kebahagiaan sejati yang tidak ada hubungannya dengan uang atau status. Saya benar-benar puas dengan peran saya sebagai istri biasa, dan hampir melupakan identitas asli saya. Saya hanya sesekali menghubungi Pak Suryo melalui nomor telepon rahasia, untuk menanyakan situasi perusahaan atau membaca laporan yang ia kirimkan melalui email. Nusantara Group berkembang dengan baik di bawah kepemimpinannya. Namun, kedamaian itu mulai retak sedikit demi sedikit sejak kami tinggal bersama ibu mertua saya. Ketika Budi memperkenalkan saya kepada keluarganya, Ibu Ratna tidak menyukainya. Ia mengeluh bahwa saya yatim piatu, tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan tidak sepadan dengan putranya yang elit. Namun, karena Budi saat itu sangat mencintai saya, ia dengan enggan menyetujui pernikahan kami. Tetapi, setelah kami tinggal bersama,
prasangkanya semakin menjadi-jadi. Ia mengawasi setiap gerak-gerik saya, mengkritik segalanya mulai dari cara saya berbicara, bersikap, memasak, hingga membersihkan rumah. Apapun yang saya lakukan, tidak pernah sempurna di matanya. Ia selalu membandingkan saya dengan putri-putri teman-temannya yang kaya, dan terus-menerus secara tidak langsung mengatakan betapa bodohnya Budi karena menikahi istri miskin yang tidak membantu karirnya. Terutama ketika adik ipar saya, Adit, lulus kuliah dan segera mendapatkan posisi bagus di sebuah perusahaan besar yang ironisnya adalah perusahaan saya. Cemohannya terhadap saya menjadi semakin terang-terangan. Setiap kali ia membuka mulut, ia akan memuji Adit dan merendahkan saya. Di meja makan, ia akan mengambilkan lauk paling enak untuk Adit dan memperlakukan saya seolah-olah saya tidak ada. Ia menjadikan kesuksesan Adit sebagai tolok ukur keberhasilan dan menganggap status quo saya sebagai bukti ketidakmampuan. Adit, yang sejak kecil dimanjakan oleh ibunya, juga dengan cepat mengembangkan sikap sombong dan angkuh. Ia memperlakukan saya seperti pembantu, sering menyuruh-nyuruh saya dengan nada yang merendahkan dan tanpa sedikit pun rasa hormat. Ia tidak pernah memanggil saya kakak ipar, selalu hanya dengan nama. Namun, yang paling menyakitkan hati saya bukanlah perlakuan buruk ibu mertua saya atau kekasaran adik ipar saya, melainkan sikap Budi, suami yang saya cintai dengan tulus. Dia perlahan-lahan berubah. Dia tidak lagi membela saya dari kritik ibunya. Sebaliknya, ia sering mengatakan bahwa saya harus sedikit mendengarkan ibunya dan bersabar demi kedamaian keluarga. Dia mulai merasa minder membawa saya ke pesta kantor di mana istri-istri rekannya semua adalah wanita sukses dan kaya. Dia mulai mengeluh tentang gaji saya yang tak seberapa, dan mengatakan saya harus mencari pekerjaan yang lebih baik. Cinta yang ia miliki untuk saya sepertinya terkikis sedikit demi sedikit oleh tekanan uang, status, dan hasutan ibunya. Dia lupa bahwa ia pernah mencintai saya karena kesederhanaan dan ketulusan saya. Perubahan Budi sangat melukai saya. Berkali-kali saya ingin mengungkapkan identitas asli saya kepadanya. Bahwa jika saya mau, saya bisa memberinya segalanya: uang, status, kekuasaan. Namun, setiap kali itu, saya menahan diri. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, apakah cintanya akan tetap tulus seperti sebelumnya? Ataukah ia akan mulai melihat saya dengan pandangan perhitungan? Saya takut akan hal itu. Saya masih mencintainya, dan saya masih berharap ia akan menyadari apa yang paling penting dalam hidup. Maka, saya terus diam, memilih untuk terus memainkan peran sebagai istri yang penurut dan biasa-biasa saja. Saya berharap pengorbanan saya suatu hari nanti akan terbayar. Tetapi saya salah. Keheningan saya hanya membuat mereka semakin menjadi-jadi. Mereka mengira saya penakut dan bergantung pada keluarga ini, dan semakin menginjak-injak saya. Dan segelas anggur penghinaan di pesta perayaan promosi Adit adalah tetesan terakhir yang memenuhi gelas. Itulah yang membangunkan jati diri saya yang sebenarnya. Chairwoman yang telah tertidur terlalu lama di balik topeng menantu yang penurut. Itu membuat saya sadar bahwa kesabaran buta tidak akan pernah membawa kebahagiaan, hanya penghinaan. Sudah waktunya bagi saya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Keesokan paginya, matahari telah terbit tinggi dan menyinari kamar dengan cahaya terang, tetapi tidak mampu menghalau udara dingin dan suram yang menyelimuti rumah ini. Saya bangun pagi-pagi sekali dan dengan tenang menyiapkan sarapan seolah tidak terjadi apa-apa. Di wajah saya tidak ada lagi raut kesedihan seperti kemarin, yang ada hanyalah ketenangan yang menakutkan. Budi rupanya tidak masuk ke kamar tidur semalam dan tidur di sofa ruang tamu. Melihat saya, ia bergegas bangkit, wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan kelelahan. "Ayu, kamu sudah lebih tenang?" Saya tidak menjawab. Hanya diam-diam menata sarapan di atas meja. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, dan Adit juga sudah bangun. Ibu Ratna masih menatap saya dengan tajam dan wajah masam. Sementara Adit, dengan penuh kemenangan, berjalan-jalan di dalam rumah sambil bersiul seolah-olah baru saja melakukan sebuah prestasi besar. Ia sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah saat-saat kebebasan terakhir baginya. Ia tidak tahu bahwa di atas meja Pak Suryo di kantor pusat, sebuah dokumen berisi keputusan dingin dengan stempel merah telah menunggunya. Adit buru-buru menyelesaikan sarapannya, merapikan diri, dan mengenakan setelan jas baru yang dibelinya khusus untuk hari pertamanya. "Aku berangkat," katanya pada Ibu Ratna. "Hari ini hari pertama sebagai kepala divisi. Harus datang cepat untuk memberi kesan baik. Aku akan pulang malam, jadi tidak usah tunggu untuk makan malam." Ibu Ratna menatap putranya dengan mata penuh kebanggaan dan kasih sayang. "Iya, pergilah, putra kebanggaanku. Bekerjalah dengan baik dan buat banyak orang iri padamu." Ia tidak lupa melirik sinis ke arah saya saat mengucapkan kalimat terakhir. Saya hanya tersenyum tipis di sudut bibir saya.
Tidak ada yang mengerti arti senyuman itu. Hati-hati di jalan, Adit, kata saya dengan suara ringan seperti udara. Adit melajukan mobil sport barunya dengan perasaan gembira dan bangga. Dia membayangkan semua orang di kantor akan menyambutnya dengan hormat dan kagum. Dia membayangkan duduk di ruang kepala divisi yang mewah, memberi perintah kepada puluhan bawahannya. Dia membayangkan masa depan cerah yang penuh dengan kekuasaan dan kekayaan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa semua mimpi itu akan hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 1 jam. Ketika ia tiba di gerbang utama Nusantara Group, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Satpam yang kemarin masih menyapanya dengan hormat, hari ini menghentikan mobilnya dan melarangnya masuk ke area parkir khusus direksi. "Mau kemana, Pak?" tanya Satpam itu dengan nada dingin. Adit mengerutkan kening. "Saya Aditya Nugraha, kepala divisi yang baru." "Kamu tidak tahu? Kepala divisi?" Satpam itu mengangkat bahu. "Kami belum menerima pemberitahuan seperti itu. Silakan parkir mobil Anda di area parkir umum di luar." Dipermalukan oleh seorang satpam, Adit sangat marah, tetapi ia menahan amarahnya, berpikir bahwa mungkin informasinya belum diperbarui. Sambil menggerutu, ia memarkir mobilnya di luar dan melangkah masuk ke lobi utama. Ia mengharapkan sambutan meriah, tetapi tidak. Karyawan yang berpapasan dengannya hanya melirik sekilas dan segera kembali ke pekerjaan mereka. Tidak ada satupun yang menyapa. Sikap acuh tak acuh mereka membuat Adit merasa sangat tidak nyaman. Ia langsung menuju ke Departemen SDM untuk menanyakan situasinya. Namun, kepala departemen yang minggu lalu masih dengan sopan mengucapkan selamat padanya, hari ini menatapnya seolah-olah ia adalah orang asing. "Pak Aditya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau mulai bekerja." "Di mana ruangan saya?" tanya Adit dengan nada angkuh. Kepala SDM menatapnya dengan pandangan sedikit kasihan. "Pak Aditya, mohon maaf sekali. Silakan Anda naik ke lantai 35, ke ruang Presiden Direktur. Pak Suryo ingin berbicara dengan Anda." Mendengar kata Presiden Direktur, Adit menjadi sedikit cemas, tetapi ia segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia berpikir bahwa Presiden Direktur ingin bertemu langsung dengannya untuk memberikan tugas khusus. Ia merapikan dasinya, naik lift khusus direksi, dan langsung menuju ke lantai 35. Ruang Presiden Direktur sangat mewah dan berwibawa. Pak Suryo duduk di belakang mejanya, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Ia tidak berdiri atau mempersilakan Adit duduk saat melihatnya. Ia hanya menunjuk kursi di seberangnya dengan dagunya. Adit sedikit goyah oleh sikap dingin itu, tetapi ia tetap berusaha bersikap sopan. "Permisi, Pak Presdir. Ada keperluan apa Bapak memanggil saya?" Pak Suryo tidak menjawab, hanya diam-diam menyodorkan sebuah dokumen ke arah Adit. Adit mengambilnya. Tulisan tebal yang tercetak di bagian atas membuatnya membeku. Surat pemberhentian kerja. Ia mengucek matanya berkali-kali, tidak percaya dengan apa yang ia baca. "Kenapa, Pak?" tanyanya tergagap dengan suara bergetar. "Saya bahkan belum mulai bekerja. Apa saya melakukan kesalahan?" "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun." Pak Suryo akhirnya membuka suara. Suaranya sedingin es. "Hanya saja, perusahaan ini tidak punya tempat untuk orang dengan kepribadian rendah sepertimu." "Kepribadian rendah?" Adit tercengang. "Apa maksud Bapak? Saya tidak mengerti." "Kamu tidak perlu mengerti." Pak Suryo berdiri, tatapannya setajam pisau. "Yang perlu kamu tahu adalah keputusan ini datang dari pimpinan tertinggi, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Prosedur pemecatanmu akan diurus oleh Departemen SDM sesuai hukum ketenagakerjaan. Sekarang keluar dari sini, dan jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di perusahaan ini." Setelah berkata begitu, Pak Suryo menekan tombol interkom. "Keamanan, tolong antar tamu ini keluar dari ruangan saya." Adit merosot di kursinya. Seluruh tenaganya seolah hilang. Dia tidak percaya. Mimpi menjadi kepala divisi? Masa depan yang cemerlang? Semuanya hancur hanya dalam sekejap. Ia dipecat secara kejam dan memalukan tanpa tahu alasannya. Dia diseret keluar ruangan oleh 2 orang satpam, berjalan di antara tatapan penasaran dan kasihan dari karyawan lain. Rasa malu dan amarahnya mencapai puncak. Dia yakin ada seseorang yang sengaja menjebaknya dari belakang, tetapi ia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang menjatuhkan vonis kejam itu adalah kakak ipar yang ia hina semalam. Adit meninggalkan gedung kantor pusat seperti orang yang kehilangan jiwa. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Semuanya terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, seperti mimpi buruk. Dia terlempar dari puncak ketenaran ke jurang kegagalan dalam sekejap. Dia mengemudikan mobilnya pulang dalam keadaan linglung. Pikirannya kosong. Dia tidak tahu harus menjelaskan apa kepada ibunya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang sedang menantikan kabar baik darinya. Ketika ia tiba di rumah,
Seluruh keluarga sedang menunggunya di ruang tamu. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, telah menyiapkan makanan mewah untuk merayakan kesuksesan putranya. Melihat wajah Adit yang lelah dan pucat, Ibu Ratna bergegas menghampirinya. Adit, ada apa? Kenapa kamu pulang secepat ini? Adit tidak berkata apa-apa, hanya duduk merosot di sofa dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Suami saya, Budi, juga bertanya dengan cemas. Ada apa, Adit? Apa terjadi sesuatu di kantor? Hilang, semuanya hilang. Gumam Adit dengan suara tanpa jiwa. Apa yang hilang? Ibu Ratna mengguncang putranya dengan panik. Bicaralah yang jelas. Aku dipecat. Kata-kata Adit seperti petir yang menyambar telinga keluarga. Ibu Ratna terhuyung-huyung dan hampir pingsan. Budi terengah tidak percaya. Dipecat? Kenapa bisa? Kamu bahkan belum mulai bekerja. Apa kamu melakukan kesalahan? Adit mengangkat wajahnya. Matanya merah padam dan penuh amarah. Aku tidak tahu. Aku tidak melakukan apa-apa. Mereka bilang keputusan itu dari pimpinan tertinggi. Mereka bilang perusahaan tidak punya tempat untuk orang dengan kepribadian rendah sepertiku. Pasti ada yang menjebakku. Pimpinan tertinggi? Ulang Ibu Ratna dengan ekspresi bingung. Siapa? Siapa orang yang punya kekuasaan sebesar itu? Keluarga itu terdiam, mencoba memikirkan siapa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Saat itu, tiba-tiba Ibu Ratna seolah menyadari sesuatu. Ia berbalik dan menatap tajam ke arah saya, yang sejak tadi hanya diam. Matanya menyala-nyala dengan tuduhan yang mengerikan. Kamu, pasti kamu. Ia menunjuk wajah saya dan berteriak histeris. Ini semua perbuatanmu. Semalam kamu menelepon seseorang. Kamu yang menjebak anakku. Kamu benar-benar perempuan sialan. Sejak kamu datang ke rumah ini, tidak ada hal baik yang terjadi. Sekarang kamu menghancurkan karier anakku. Saya menatapnya. Hati saya tidak goyah sedikit pun. Saya sudah menduga orang seperti dia akan bereaksi seperti ini. Baginya putranya tidak pernah salah. Semua kesalahan adalah karena orang lain. Ibu, apa yang ibu katakan? Budi buru-buru melerai. Tidak mungkin Ayu bisa melakukan hal seperti itu. Jangan bicara yang tidak-tidak. Tidak-tidak katamu. Ibu Ratna tertawa seperti orang gila. Kamu tidak lihat? Sejak perempuan ini datang, apa pernah ada hal baik yang terjadi? Semua kesialan ini gara-gara dia. Dari awal sudah kubilang, jangan bawa perempuan sialan ini ke dalam rumah. Sekarang kamu sadar, kan? Ia mengangkat tangannya, hendak mencakar saya. Katakan, kamu yang melakukannya, kan? Kutukan apa yang kamu gunakan untuk menjebak anakku? Budi buru-buru memeluk dan menahan ibunya. Ibu, tenang, Bu, hentikan. Di tengah kekacauan itu, saya duduk dengan tenang. Saya perlahan meletakkan cangkir teh saya di atas meja. Lalu mengangkat wajah dan menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Iya, suara saya tidak keras, tetapi terdengar jelas dan menghentikan semua kebisingan. Saya yang melakukannya. Ruangan itu kembali hening. Semua orang menatap saya, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Yang pertama sadar adalah Budi. Dia menatap saya seolah-olah saya adalah monster. Ayu, apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar sudah gila? Adit juga menatap saya dengan mata tidak percaya. Dia mungkin masih berpikir saya hanya bercanda atau mencoba membuat mereka marah. Ibu Ratna, setelah beberapa detik membeku, tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Hahaha. Lihat, dia mengaku. Dia benar-benar sudah gila. Kamu pikir kamu siapa? Punya kekuatan untuk menurunkan hujan dan meniupkan angin. Kamu hanya menipu dirimu sendiri, perempuan bodoh. Saya tidak gila, jawab saya dengan tenang. Dan saya tidak menipu diri saya sendiri. Saya hanya mengatakan fakta. Orang yang memerintahkan pemecatan putra Anda adalah saya, kamu. Ibu Ratna kehabisan kata-kata karena marah, hanya bisa terengah-engah. Apa hakmu? Kamu hanya seorang staf administrasi rendahan dengan gaji sepeser. Apa dasarmu mengatakan hal itu? Apa dasar saya? Saya berdiri. Anda akan segera tahu. Tapi sebelum itu, kenapa Anda tidak bertanya pada putra kebanggaan Anda? Penghinaan seperti apa yang dia lakukan pada saya semalam? Ada sebab, pasti ada akibat, Bu. Setelah berkata begitu, tanpa melirik mereka lagi, saya langsung keluar dari ruangan dan naik ke lantai 2. Di belakang saya, tertinggal orang-orang yang penuh dengan kebingungan, ketidakpercayaan, dan kemarahan. Mereka masih tidak percaya. Mereka masih berpikir saya sudah gila. Tapi saya tahu. Tidak akan lama lagi sampai mereka terpaksa harus percaya. Dan saat itu,
Kengerian yang akan mereka hadapi akan ratusan, bahkan ribuan kali lebih besar dari sekarang. Setelah saya kembali ke kamar, lantai bawah pasti menjadi sangat kacau. Saya bisa mendengar suara tangisan histeris Ibu Ratna, suara Adit yang membanting barang, dan suara Budi yang lemah mencoba menenangkan mereka. Mereka seperti sekelompok lebah yang sarangnya dirusak, berputar-putar dalam kemarahan dan kebingungan. Mereka masih tidak bisa menerima fakta bahwa Adit, kebanggaan mereka, dipecat dengan begitu kejam, dan mereka lebih tidak percaya lagi bahwa saya, menantu yang selalu mereka pandang rendah, terlibat dalam hal ini. Di kepala mereka, yang ada hanyalah pikiran bahwa saya sudah gila dan mengoceh omong kosong untuk balas dendam. Mereka tidak menyadari bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Seharian itu, saya mengurung diri di kamar dan tidak keluar sama sekali. Saya butuh ruang yang tenang untuk mempersiapkan babak selanjutnya dari sandiwara ini. Saya tahu karakter Ibu Ratna, dia tidak akan diam begitu saja. Dia pasti akan berusaha mencari tahu kebenarannya dengan cara apapun. Dan seperti dugaan saya, sore harinya Budi mengetuk pintu kamar saya. Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya, yang ada hanyalah kelelahan dan permohonan. "Ayu, buka pintunya, aku mau bicara." Ketika saya membuka pintu, Budi masuk. Dia menatap saya dan menghela napas panjang. "Ayu, aku tahu kemarin kamu sakit hati. Aku minta maaf. Tapi kamu seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. Itu hanya akan membuat ibu semakin marah." "Saya tidak peduli," jawab saya dingin. "Ayu, tolong dengarkan aku." Budi memegang tangan saya. "Ibu dan Adit sangat terpukul. Ibu sudah memutuskan, besok pagi kita sekeluarga akan pergi ke kantor pusat Nusantara Group. Ibu mau bertemu langsung dengan Pak Suryo untuk memastikan kebenarannya. Ibu pikir pasti ada kesalahpahaman. Ibu mau meminta maaf atas nama Adit dan memohon agar dia diberi kesempatan lagi." Mendengar itu, senyum tipis terukir di hati saya. Semuanya berjalan sesuai dengan skenario yang saya inginkan. Mereka akan melangkah masuk ke dalam perangkap yang saya pasang dengan sendirinya. "Lalu, apa hubungannya dengan saya?" tanya saya. "Ibu memintamu untuk ikut," kata Budi ragu-ragu. "Ibu bilang, karena kamu adalah penyebab keributan ini, kamu harus ikut, menebus kesalahanmu, dan meminta maaf bersama-sama." "Ayu, aku tahu ini permintaan yang keterlaluan, tapi demi aku, demi keluarga ini, maukah kamu ikut sekali ini saja? Aku mohon." Jadi begitu. Dia tidak hanya ingin memohon agar putranya dipekerjakan kembali, tetapi juga menyeret saya ke sana, mempermalukan saya di depan pimpinan perusahaan, dan melimpahkan semua kesalahan kepada saya. Benar-benar licik. "Kenapa saya harus pergi?" tanya saya pura-pura. "Saya tidak melakukan kesalahan apapun." Aku tahu kamu tidak salah," kata Budi buru-buru. "Tapi kamu lihat sendiri kondisi ibu. Dia sedang sangat emosional. Kalau kamu tidak ikut, ibu tidak akan diam. Cukup ikut saja, berdiri di sana. Biar aku dan ibu yang bicara. Tolong ya, Ayu." Saya diam sejenak, berpura-pura berpikir. Lalu dengan ekspresi seolah terpaksa, saya mengangguk. "Baiklah. Saya akan ikut. Tapi ini hanya untuk menghargai kamu." Budi menghela napas lega, wajahnya berseri-seri. "Terima kasih, Ayu. Aku tahu kamu orang yang pengertian." Dia sama sekali tidak menyadari bahwa persetujuan saya bukanlah kompromi, melainkan sebuah deklarasi perang. Saya memberi mereka kesempatan terakhir untuk berjalan sendiri ke panggung penghakiman mereka. Keesokan paginya, keluarga suami saya semua bangun lebih awal. Ibu Ratna, meskipun matanya masih bengkak karena menangis, berusaha keras untuk berdandan mewah. Dia ingin menciptakan citra keluarga yang terpandang dan berkelas. Adit, dengan wajah lesu, mengenakan setelan jas lamanya dan mengikuti ibunya seperti bayangan. Budi tampak gelisah, mondar-mandir, dan saya, seperti biasa, mengenakan pakaian kantor sederhana tanpa menunjukkan emosi apapun. "Kamu, pakaian apa itu?" Ibu Ratna mengerutkan kening melihat saya. "Mau bertemu orang penting kok pakaiannya seperti mau ke pasar. Tidak punya baju yang lebih pantas?" "Saya hanya punya ini, Bu," jawab saya datar. Ia menatap saya dengan tajam, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin ia berpikir, semakin lusuh penampilan saya, semakin mudah nanti ia melimpahkan kesalahan kepada saya di depan Pak Suryo. Kami naik ke mobil Budi dan langsung menuju ke gedung kantor pusat. Sepanjang jalan, Ibu Ratna terus-menerus memberikan instruksi kepada Adit dan Budi. "Nanti kalau bertemu Pak Suryo, kalian berdua harus sopan dan pintar-pintar bicara. Akui semua kesalahan ada pada diri kalian dan minta maaf dengan tulus. Orang atasan suka dengan sikap seperti itu. Dan kamu, Ayu, diam saja.
Jangan ikut campur sama sekali. Kalau saya berisyarat, kamu berlutut dan minta maaf. Mengerti? Saya hanya menjawab, iya. Mobil akhirnya tiba di tujuan. Ketika kami turun dari mobil, mereka terpesona oleh pemandangan di depan mereka. Gedung kantor pusat yang megah menjulang tinggi, lobi luas dengan lantai marmer yang mengkilap seperti cermin, dan puluhan karyawan berseragam rapi yang sibuk berlalu lalang. Ada aura kekuasaan dan profesionalisme mutlak di sini. Ibu Ratna dan Adit, meskipun mencoba bersikap percaya diri, tidak bisa menyembunyikan rasa gugup dan terintimidasi mereka. Mereka pergi ke meja resepsionis dan dengan sikap merendah mengatakan ingin bertemu dengan Pak Suryo. Resepsionis itu menatap mereka dan saya secara bergantian. Lalu dengan wajah sedikit heran berkata, mohon tunggu sebentar. Ia mengangkat telepon interkom dan mulai berbicara. Hanya dalam beberapa detik, pemandangan yang tidak dapat dipercaya terjadi. Pemandangan yang membuat seluruh keluarga suami saya membeku di tengah lobi. Ketika resepsionis itu meletakkan telepon, lobi yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi hening. Karyawan yang sedang berjalan, karyawan yang sedang bekerja di mejanya, semuanya serentak berhenti bergerak. Mereka berdiri, merapikan diri, lalu mengarahkan pandangan mereka ke arah kami atau lebih tepatnya, ke arah saya. Udara tiba-tiba menjadi tegang. Keluarga suami saya sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu Ratna, salah mengira bahwa semua orang memperhatikan wibawa keluarganya, mencoba untuk semakin membusungkan dada dan bersikap angkuh. Adit dan Budi hanya celingukan melihat sekeliling. Saat itu, pintu lift khusus direksi terbuka dengan pelan. Seorang pria dengan perawakan gagah dan setelan jas yang sempurna muncul. Di belakangnya, mengikuti serombongan sekretaris dan asisten. Pria itu adalah orang yang sangat ingin ditemui oleh keluarga suami saya, sang penguasa, Presiden Direktur Suryo Wijoyo. Melihat Pak Suryo muncul sendiri, Ibu Ratna sangat gembira. Ia buru-buru menarik tangan kedua putranya dan bergegas menghampirinya. Wajahnya dipenuhi senyum menjilat. Wah, Pak Presdir Suryo, suatu kehormatan sekali. Kami hanya meminta untuk bertemu sebentar, tidak menyangka Bapak sendiri yang akan menyambut kami. Ia mengulurkan tangannya, mencoba untuk berjabat tangan. Budi dan Adit juga buru-buru membungkukkan badan dalam-dalam. Selamat pagi, Pak Presdir. Namun, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Pak Suryo sama sekali mengabaikan mereka. Ia membiarkan tangan yang terulur itu mengambang di udara, melewati Ibu Ratna dan kedua putranya yang berdiri dengan sikap merendah seolah-olah mereka adalah udara. Ia tidak melirik sedikit pun. Ia berjalan lurus ke arah saya, yang berdiri diam di belakang. Keluarga suami saya tercengang dan menoleh ke belakang. Semua karyawan di lobi juga menahan napas, menyaksikan. Pak Suryo berhenti tepat di depan saya, hanya berjarak 1 langkah. Lalu, di hadapan ratusan orang yang menyaksikan, Presiden Direktur yang berwibawa dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia itu membungkukkan badannya dalam-dalam, sebuah penghormatan 90 derajat yang sempurna. Suaranya terdengar keras dan jelas di lobi yang luas itu. Chairwoman, kami tidak menyangka Anda akan datang berkunjung. Seandainya Anda memberitahu kami akan mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Ruangan itu seolah membeku. Semua suara lenyap, bahkan saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Ibu Ratna terpaku di tempatnya, senyum menjilatnya masih menempel di wajah, membuatnya tampak konyol. Matanya terbelalak, menatap saya tanpa berkedip. Adit gemetar hebat, wajahnya sepukat mayat. Ia menatap saya, lalu Pak Suryo, lalu kembali ke saya, seolah tidak percaya dengan fakta yang terjadi di depan matanya. Namun, yang paling terkejut mungkin adalah suami saya, Budi. Pria yang telah hidup bersama saya selama 5 tahun ini. Ia berdiri terpaku, mulutnya ternganga, menatap istrinya sendiri dengan ekspresi bingung, ngeri, dan sama sekali tidak bisa memahami, seolah-olah ia sedang melihat orang yang benar-benar asing. Saya menatap Pak Suryo dan mengangguk ringan. Tidak perlu seheboh ini, Pak Suryo. Saya hanya membawa keluarga saya untuk tur singkat. Suara saya terdengar datar seperti biasa, tetapi di telinga keluarga suami saya, itu pasti terdengar seperti guntur di siang bolong. Keluarga Anda, Pak Suryo melirik sekilas ke arah 3 orang yang membeku seperti patung itu. Matanya tajam dan dingin. Tidak apa-apa, saya memotong kata-katanya. Semuanya, silakan kembali bekerja, kata saya kepada para karyawan di sekitar yang masih dalam posisi siaga. Lalu saya menoleh ke Pak Suryo. Pak Suryo, maaf merepotkan, tapi bisakah Anda mengantar kami ke ruangan saya? Ada sedikit masalah keluarga yang perlu saya selesaikan. Tentu, Chairwoman. Silakan lewat sini. Pak Suryo sekali lagi membungkuk hormat,
lalu secara pribadi mengantar saya ke lift khusus. Saya mulai berjalan, melewati suami, adik ipar, dan ibu mertua saya. Mereka masih tidak bergerak, seperti patung batu. Saat melewati Budi, saya bisa merasakan tubuhnya bergetar. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, bertanya sesuatu kepada saya, tetapi tenggorokannya seolah tercekat, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika pintu lift stainless steel itu perlahan menutup, dari celahnya saya masih bisa melihat 3 sosok yang tertinggal sendirian di tengah lobi yang megah. Wajah mereka dipenuhi kengerian dan keputusasaan. Sandiwara mereka telah berakhir, dan sekarang, giliran sandiwara saya yang dimulai. Pintu lift tertutup, dan di dalamnya menjadi begitu sunyi hingga saya bisa mendengar napas saya sendiri. Pak Suryo berdiri dengan tenang dan hormat di samping saya. Lift melesat naik dengan cepat, tetapi bagi saya waktu terasa berjalan selamanya. Saya sedang mempersiapkan diri untuk konfrontasi terakhir. Konfrontasi di mana semua posisi akan terbalik, dan semua kebenaran akan terungkap. Lift berhenti di lantai teratas, lantai 45. Ketika pintu terbuka, sebuah ruang yang mewah dan berwibawa terbentang di hadapan saya. Ini adalah lantai khusus chairwoman. Karpet wall terhampar di sepanjang koridor, dan lukisan-lukisan cat minyak yang mahal terpajang di dinding. Pak Suryo mengantar saya menyusuri koridor panjang dan berhenti di depan sebuah pintu kayu besar dengan ukiran yang indah. Chairwoman, ini adalah ruangan Anda. Ia berkata sambil membukakan pintu untuk saya. Saya melangkah masuk. Dinding kaca raksasa memungkinkan saya melihat seluruh pemandangan kota. Perabotan di ruangan itu semuanya masih sama seperti saat ayah saya masih hidup. Meja mahoni, kursi berlapis kulit, dan foto keluarga yang tertata rapi di atas meja. Sudah 5 tahun saya tidak kembali ke sini, tetapi semuanya terasa begitu akrab. Saya mendekati meja, menyusuri permukaan dinginnya dengan jari. Kenangan bersama ayah kembali muncul, membuat hati saya sedikit sedih. Namun, saya segera mendapatkan kembali ketenangan saya. Hari ini bukan hari untuk menjadi lemah. Saya duduk di kursi chairwoman. Kursi yang selama 5 tahun ini selalu saya hindari. Namun, hari ini saat saya duduk di sana, bukan tekanan yang saya rasakan, melainkan kekuatan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Saya siap menghadapi mereka. Sebagai diri saya yang sebenarnya, Chairwoman Nusantara Group, Ayu Lestari Wijoyo. Keluarga suami saya masuk dengan langkah gontai. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Ibu Ratna tampak sangat lesu seolah-olah baru saja dihantam badai, berjalan terhuyung-huyung sambil dipapah oleh Budi. Adit pucat pasi dan menundukkan pandangannya ke lantai, tidak berani mengangkat wajah. Dan Budi, ia menatap saya dengan ekspresi yang rumit, campuran antara ketakutan, kebencian, dan sedikit permohonan. Mereka berdiri di depan meja saya, tidak ada satupun yang berani membuka mulut. Udara di ruangan itu terasa sangat tegang. Silakan duduk, kata saya. Suara saya dingin tanpa emosi. Saya menunjuk ke set sofa di seberang. Mereka duduk dengan ragu-ragu. Seperti terdakwa yang menunggu vonis. Saya menyesap teh krisan saya dan perlahan meletakkan cangkirnya. Saya yakin kalian semua punya banyak pertanyaan. Saya memulai pembicaraan. Ibu, Mas Budi, dan juga Adit, ada yang ingin kalian tanyakan pada saya? Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya menunduk dalam diam. Kesombongan dan keangkuhan kemarin telah lenyap sama sekali, yang tersisa hanyalah ketakutan. Jika kalian tidak bertanya, biarkan saya yang bicara, lanjut saya. 5 tahun yang lalu, saya bertemu dengan Mas Budi dan jatuh cinta. Saya percaya bahwa dia mencintai saya apa adanya, bukan karena hal lain. Karena itu, saya menyembunyikan identitas saya. Saya meninggalkan kehidupan sebagai seorang putri konglomerat dan menerima menjadi seorang staf administrasi biasa, hanya untuk mendapatkan cinta yang tulus dan keluarga kecil. Saya pikir itu adalah kebahagiaan. Saya berhenti sejenak, menatap lurus ke wajah Budi. Dia tidak berani menatap mata saya, tetapi saya salah. Kehidupan sederhana yang saya impikan tidak pernah damai. Selama 5 tahun ini, sebagai menantu, apa saja yang telah saya tahan, mungkin ibu yang paling tahu. Saya menoleh ke arah Ibu Ratna. Ibu selalu merendahkan saya, menghina saya sebagai orang miskin yang tidak sepadan. Ibu selalu mencari-cari kesalahan dalam segala hal yang saya lakukan. Saya selalu bertahan, berusaha menyenangkan hati ibu, tetapi di mata ibu, saya tidak pernah cukup baik. Benar kan, Bu? Ibu Ratna gemetar. Tangannya terkepal erat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya kemudian menoleh ke arah Adit. Dan kamu, adik iparku tersayang. Kamu tidak pernah sekalipun memperlakukan saya sebagai kakak ipar, kan? Di matamu, saya hanyalah seorang pembantu, benalu di rumah ini.
Dan puncaknya adalah tadi malam. Kamu menghina saya di depan semua orang. Menyiram kepala saya dengan anggur. Menyenangkan sekali, bukan? Menginjak-injak harga diri orang lain. Adit menunduk semakin dalam, bahunya bergetar. Terakhir, saya menatap Budi, suami yang pernah saya cintai lebih dari hidup saya sendiri. Dan Mas Budi, kamu yang paling membuat saya kecewa. Kamu berjanji akan mencintai dan melindungi saya seumur hidup. Tapi apa buktinya? Kamu hanya diam saja melihat ibu dan adikmu menghina saya. Tidak sekalipun kamu membelaku. Kamu membiarkan rasa mindermu terhadap uang dan status menodai cintamu. Apakah kamu ingat dulu, apa yang membuatmu tertarik dan mencintai saya? Air mata mulai mengalir di pipi Budi. Dia menatap saya dan berkata dengan suara serak, Ayu, aku minta maaf. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Minta maaf, saya tersenyum kering. Selama 5 tahun ini, saya menunggu kata-katamu itu. Tapi sekarang sudah terlambat. Semua kebenaran telah terungkap. Semua unek-unek telah terlampiaskan. Posisi telah berbalik sepenuhnya. Sekarang, giliran saya yang menjatuhkan vonis. Dan saya tahu, vonis yang akan saya berikan akan lebih menyakitkan dari hukuman apapun. Ruang chairwoman yang luas itu diselimuti keheningan, hanya suara isak tangis Budi dan napas sesak Ibu Ratna yang terdengar. Adit menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tidak bergerak sedikit pun. Semua kepalsuan dan kebusukan yang tersembunyi di balik apa yang mereka sebut keluarga bahagia telah saya robek tanpa ampun. Orang-orang yang pernah merendahkan dan menghina saya, kini menanti vonis dari korbannya. Ayu, istriku. Budi menangis sambil merangkak menuju meja saya, dan tiba-tiba berlutut di sana. Tindakannya sedikit mengejutkan saya. Aku suami yang paling buruk, aku picik. Aku tidak bisa melindungimu dan selalu membuatmu sakit hati. Aku salah, Ayu. Aku benar-benar menyesal. Kumohon maafkan aku. Beri aku kesempatan untuk menebus semuanya. Aku janji akan berubah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Bisakah kita mulai semuanya dari awal lagi? Dia menatap saya dengan wajah basah oleh air mata. Matanya penuh permohonan dan penyesalan. Jika saya adalah Ayu yang kemarin, mungkin hati saya akan goyah. Mungkin saya akan percaya pada air mata dan janjinya. Tapi Ayu yang hari ini sudah berbeda. Hati saya telah mengeras oleh terlalu banyak luka. Saya menatapnya tanpa ekspresi. Mas Budi, berdirilah. Tidak perlu melakukan hal itu. Di antara kita, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak mau. Aku tidak akan berdiri. Budi terus menggelengkan kepalanya. Sampai kamu memaafkanku, aku tidak akan pernah berdiri. Ayu, aku masih mencintaimu. Selama 5 tahun ini, memang aku sering merasa minder dan terpengaruh oleh ucapan ibu sehingga bersikap buruk padamu. Tapi di dalam hati, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya bodoh dan tidak tahu apa yang paling berharga. Sekarang aku sudah tahu. Status, jabatan, semuanya hampa. Yang aku butuhkan hanya kamu. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Dia semakin mendekat, mencoba memeluk kaki saya, tetapi saya menarik kursi saya ke belakang untuk menjaga jarak. Cinta? Saya tersenyum lebih pahit dari empedu. Kamu bilang mencintaiku, tapi kamu hanya diam melihat ibu dan adikmu menghinaku. Kamu bilang mencintaiku, tapi kamu lebih khawatir tentang dampak pada pekerjaanmu daripada kehormatan istrimu. Mas Budi, itu bukan cinta. Itu cinta diri. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Sekarang kamu mati-matian memohon padaku bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu takut. Kamu takut setelah tahu aku adalah chairwoman perusahaan ini. Takut kehilangan kehidupan mewah dan status yang akan kamu dapatkan. Benar, kan? Kata-kata saya seperti pisau yang menusuk tepat ke inti hatinya. Budi membeku, tidak bisa lagi membantah. Ya, di antara penyesalannya, seberapa banyak cinta dan seberapa banyak ketakutan akan kehilangan, mungkin dia sendiri tidak bisa menjawabnya. Melihat keadaan putranya yang menyedihkan, Ibu Ratna akhirnya sadar. Ia berhenti menangis dan terhuyung-huyung mendekati saya. Ayu. Panggilnya pada saya. Nada bicaranya benar-benar berubah. Bukan lagi suara sinis yang dulu, melainkan suara manis yang menjilat. Ibu. Ibu tahu ibu salah. Ibu sudah tua dan pikun, sudah bersikap keterlaluan padamu. Tolong maafkan ibu dengan hati yang lapang. Tolong jangan tinggalkan Budi. Anak itu benar-benar mencintaimu. Keluarga kami membutuhkanmu. Dia juga memulai drama air matanya. Perannya kali ini mungkin adalah ibu mertua yang menyesal dan menyedihkan. Adit, melihat ibu dan kakaknya, buru-buru ikut merangkak dan bersujud di lantai. Kakak ipar. Aku memang bajingan tidak tahu diri.
Aku pantas dihukum karena berbuat seperti itu pada kakak. Pukul aku, maki aku, lakukan apa saja. Tapi tolong beri aku jalan untuk hidup. Kalau aku kehilangan pekerjaan ini, hidupku akan hancur. Aku mohon kak. Hanya 14 jam yang lalu, 3 orang yang menertawakan penderitaan saya, kini berlutut di kaki saya, menangis memohon pengampunan. Sungguh pemandangan yang ironis dan konyol. Apakah mereka pikir dengan air mata buaya dan beberapa kata maaf, mereka bisa menghapus semua luka dan penderitaan yang telah mereka berikan kepada saya selama 5 tahun ini? Apakah mereka pikir saya masih Ayu yang lugu dan baik hati seperti dulu? Mereka salah, benar-benar salah. Saya duduk di kursi chairwoman, dengan tenang mengamati drama keluarga yang sedang menyesal di hadapan saya. Air mata Budi, permohonan Ibu Ratna, sujud Adit, semuanya dimainkan dengan sangat baik. Penonton biasa mungkin akan merasa iba dan berpikir mereka pantas diberi kesempatan kedua. Namun, bagi saya yang telah hidup dalam kepalsuan mereka selama 5 tahun ini, yang telah merasakan segala kepahitan dari mereka, saya bisa melihat apa yang ada di balik air mata dan permohonan itu. Itu bukan penyesalan yang tulus. Itu adalah ketakutan. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan kekayaan. Mereka takut akan masa depan yang tidak pasti tanpa bisa bersandar pada status keluarga chairwoman. Mereka terobsesi pada saya bukan karena mereka mengakui nilai saya, tetapi karena mereka mengakui nilai kursi yang saya duduki dan kekuasaan yang dibawanya. Saya membiarkan mereka menangis dan memohon untuk beberapa saat. Saya menunggu mereka untuk memamerkan sepenuhnya keadaan mereka yang menyedihkan. Ketika saya merasa sudah waktunya sandiwara itu berakhir, saya perlahan membuka mulut. Suara saya tetap datar, tetapi kata-kata saya memiliki bobot ribuan ton. Ruangan yang tadinya riuh itu langsung sunyi. Apakah sandiwaranya sudah cukup? Kata-kata saya membuat mereka bertiga membeku. Mereka menatap saya dengan ekspresi bingung dan sedikit terhina. Kalau sudah cukup, silakan berdiri. Lantai marmer impor dari Italia ini sangat mahal. Bukan tempat untuk kalian berlutut dan mengotorinya sesuka hati. Kata-kata saya penuh dengan sarkasme dan penolakan mutlak. Seolah-olah sebuah dinding tak terlihat telah dibangun di antara saya dan mereka. Budi dan Adit berdiri dengan canggung, tidak berani menatap mata saya. Pertama, Adit. Saya menatapnya yang berdiri kaku seperti pencuri. Kamu bilang, minta aku memberimu jalan untuk hidup. Kamu bilang hidupmu akan hancur jika kehilangan pekerjaan ini. Sekarang, aku tanya padamu. Tadi malam, saat kamu menyiram kepalaku dengan anggur, menghinaku sebagai orang kampungan dan miskin, dan mencoba mengusirku, apakah kamu berpikir untuk memberiku jalan untuk hidup? Apakah kamu berpikir bahwa bagi seorang wanita, harga diri lebih penting dari nyawa? Atau kamu pikir, aku, kakak iparmu, tidak punya harga diri sama sekali? Adit kehabisan kata-kata, wajahnya pucat pasi, dan tergagap. Aku tidak bermaksud begitu, waktu itu aku mabuk. Mabuk? Saya memotongnya. Jangan salahkan alkohol. Alkohol hanya mengeluarkan sifat asli manusia. Dan sifat aslimu adalah sombong, angkuh, dan suka merendahkan orang lain. Kamu bilang kamu bajingan, kan? Itu benar sekali. Saya tersenyum dingin. Dan Nusantara Group yang dibangun ayahku seumur hidupnya, bukanlah tempat untuk menerima orang yang tidak punya kepribadian sepertimu. Keputusan pemecatan tidak akan pernah dicabut. Itulah harga yang harus kamu bayar untuk kesombongan dan kebodohanmu. Bukan hanya di perusahaan ini, tapi perusahaan manapun di industri ini tidak akan mau mempekerjakanmu setelah melihat catatan ini di riwayat kerjamu. Kamu telah menghancurkan masa depanmu dengan tanganmu sendiri. Mendengar vonis saya yang tanpa ampun, Adit terhuyung dan hampir jatuh. Ibu Ratna buru-buru menopang putranya, lalu menatap saya dengan tajam. Matanya telah berubah dari permohonan menjadi sedikit kebencian. Ayu, jangan keterlaluan. Tidak perlu mendorong orang yang sudah bersalah sampai sejauh itu. Dia masih muda, belum tahu apa-apa. Dia sudah menyesal, kan? Beri dia kesempatan. Ibu mohon. Kesempatan? Saya menatapnya dan tersenyum sinis. Selama 5 tahun ini, berapa banyak kesempatan yang ibu berikan pada saya? Apakah ibu pernah sekalipun memperlakukan saya sebagai menantu, sebagai anggota keluarga, atau di mata ibu, saya hanyalah benalu dari kampung? Ibu memuja-muji putra bungsu ibu dan merendahkan menantu ibu. Ibu membela putra sulung ibu yang selingkuh di luar dan mengatakan itu adalah hal biasa bagi laki-laki dan semua salah perempuan. Pemikiran ibu sudah terlalu kuno dan busuk, Bu. Dan, Bu, lanjut saya. Suara saya menajam. Apakah ibu tahu mengapa Adit bisa masuk ke perusahaan ini dengan begitu mudah? Apa ibu pikir putra ibu itu jenius? Saya memberi isyarat kepada Pak Suryo,
yang entah sejak kapan sudah berdiri di sudut ruangan. Pak Suryo meletakkan sebuah map di atas meja. Ini adalah hasil investigasi awal mengenai proses perekrutan saudara Aditya Nugraha. Dia diterima atas rekomendasi dari Kepala Departemen SDM saat itu, yang merupakan teman golf Ibu Ratna. Dan Kepala Departemen SDM ini menerima sejumlah uang terima kasih yang tidak sedikit dari rekening Ibu Ratna sendiri. Promosi-promosi selanjutnya juga menunjukkan adanya jejak suap kepada atasan langsungnya. Chairwoman, kami akan melanjutkan investigasi dan menindak tegas semua individu yang terlibat sesuai dengan peraturan perusahaan. Kata-kata Pak Suryo adalah tamparan terakhir di wajah Ibu Ratna. Ternyata kesuksesan putranya yang selalu ia banggakan hanyalah kesuksesan palsu yang dibeli dengan uang. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya berdiri gemetar dan malu. Terakhir, saya menoleh ke arah Budi. Dia menatap saya dengan mata penuh penderitaan dan keputusasaan. Saya mengeluarkan selembar kertas dari lasi meja dan mendorongnya ke arahnya. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah saya tanda tangani. Mas Budi, inilah satu-satunya hal yang ingin aku katakan padamu sekarang. Ayo. Jangan, gumamnya dengan suara serak. Aku tahu aku salah. Tapi apakah 5 tahun kebersamaan kita bisa dibuang begitu saja? Bisa dibuang begitu saja? Saya tersenyum lebih sedih dari tangisan. Tahukah kamu, Mas? Cinta yang aku miliki untukmu tidak mati dalam semalam. Cinta itu mati sedikit demi sedikit setiap kali kamu diam saat ibumu mengkritikku. Setiap kali kamu tidak sadar saat aku direndahkan. Dan cinta itu mati total malam itu, saat kamu lebih khawatir tentang karirmu dan hanya berdiri diam melihat adikmu menghinaku. Laki-laki yang tidak bisa melindungi perempuannya sendiri, tidak pantas untuk dicintai. Kita, benar-benar sudah berakhir. Kata-kata saya yang tegas dan tanpa ampun mengakhiri pernikahan kami. Semua telah terungkap, semua vonis telah dijatuhkan. Sekarang saatnya bagi mereka untuk menghadapi konsekuensi yang mereka ciptakan sendiri dan kehancuran keluarga yang dibangun di atas kepalsuan dan kesombongan. 3 orang itu meninggalkan kantor saya dalam keadaan yang paling menyedihkan. Ibu Ratna tampak seperti mayat hidup, sangat lesu, dan harus dipapah di kedua sisi oleh Budi dan Adit. Adit seperti cangkang kosong yang jiwanya telah direnggut, tidak ada lagi jejak semangat masa muda di matanya. Dan Budi, ia tidak lagi menangis, tetapi di wajahnya terukir rasa kehilangan yang tak tergantikan dan penyesalan yang mendalam. Surat cerai di tangannya. Meskipun hanya selembar kertas tipis, terasa seberat ribuan ton. Itu adalah vonis mati bagi pernikahan kami dan akhir dari kehidupan nyaman yang pernah ia nikmati. Saat mereka melewati Pak Suryo, dia hanya memberi isyarat dingin kepada petugas keamanan untuk mengantar mereka keluar dari gedung. Saya tinggal sendirian di kantor yang luas, menatap kepergian mereka di balik pintu. Ketika pintu tertutup, saya akhirnya bisa menghela napas panjang, seolah melepaskan semua beban dan kekesalan yang telah saya pendam selama 5 tahun. Hati saya terasa kosong, saya menang. Saya telah melakukan balas dendam yang sempurna. Saya membuat orang-orang yang menghina saya berlutut dan membuat mereka membayar mahal atas kesombongan mereka. Tapi kenapa? Saya tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan seperti yang saya bayangkan. Yang ada hanyalah kelelahan dan rasa pahit yang muncul dari lubuk hati. Saya menghancurkan keluarga mereka. Tetapi pada saat yang sama, saya juga menghancurkan pernikahan yang pernah saya coba bangun dengan tulus, menghancurkan cinta yang pernah saya hargai. Chairwoman, apakah Anda baik-baik saja? Suara Pak Suryo menarik saya dari lamunan. Entah sejak kapan dia kembali ke ruangan, membawa secangkir teh krisan hangat di tangannya. Saya baik-baik saja, Pak Suryo. Saya memaksakan senyum sambil menggelengkan kepala. Hanya sedikit lelah. Saya mengerti, Pak Suryo mengangguk. Matanya menunjukkan simpati yang dalam. Siapapun akan merasa begitu setelah melewati badai besar. Tapi semuanya akan menjadi lebih baik, waktu akan menyembuhkan segalanya. Yang terpenting adalah Chairwoman telah berani menghadapi dan mengatasinya. Anda tidak hanya mengambil kembali keadilan untuk diri sendiri, tetapi juga membantu membersihkan parasit dari perusahaan. Investigasi internal sedang berjalan. Chairwoman telah membawa angin segar ke perusahaan ini. Saya menyesap teh itu. Kehangatannya sedikit menenangkan hati saya. Terima kasih, Pak Suryo. Selama 5 tahun ini, saya benar-benar merepotkan Anda. Ini sudah tugas saya, Chairwoman. Pak Suryo tersenyum langka. Melihat Chairwoman menjadi dewasa dan bijaksana seperti hari ini adalah kebahagiaan terbesar bagi saya, dan juga bagi almarhum ayah Anda. Beliau di surga pasti sangat bangga dengan putri kebanggaannya. Kata-kata Pak Suryo menghangatkan hati saya. Benar, saya tidak sendirian. Saya masih memiliki dia. Dan warisan yang ayah tinggalkan ini.
Hari-hari berikutnya membawa guncangan hebat bagi keluarga mantan suami saya, seperti yang telah saya duga. Adit menyadari bahwa ia telah dipecat dan masa depannya benar-benar tertutup, menjadi sangat terpukul. Dia bukan lagi pemuda sombong yang dulu, melainkan menjadi sosok yang mengurung diri di kamar dan mabuk-mabukan setiap hari. Rasa malu dan kegagalan telah menghancurkannya sepenuhnya. Ibu Ratna jatuh sakit parah. Guncangan besar atas nasib kedua putranya dan rasa malu kehilangan muka di mata masyarakat merenggut semangat hidupnya. Dia harus menjual rumah mewahnya untuk melunasi utang yang dibuatnya demi melancarkan karier Adit dan untuk membiayai hidup mereka bertiga. Mereka pindah ke sebuah apartemen yang lebih kecil dan tua. Kebanggaannya telah hancur lebur. Namun yang paling menderita mungkin adalah Budi. Dia tidak segera menandatangani surat cerai. Dia mengirim puluhan pesan setiap hari, menuliskan penyesalannya dan memohon kesempatan. Namun dalam kata-katanya, saya tidak merasakan penyesalan tulus karena telah menyakiti saya, melainkan penyesalan karena telah kehilangan istri yang kaya dan berkuasa. Cintanya telah terlalu ternoda oleh perhitungan dan rasa minder. Akhirnya, setelah hampir sebulan usaha sia-sia, Budi menerima kenyataan dan menandatangani surat cerai. Pada hari kami bertemu di pengadilan, dia terlihat 10 tahun lebih tua. Saya bisa melihat bahunya bergetar ketika hakim mengumumkan perceraian kami. Saya tahu penderitaannya, dan di suatu tempat di hati saya, ada sedikit rasa sakit. Tapi saya tahu keputusan saya sudah benar. Setelah perceraian, saya secara resmi kembali ke identitas asli saya. Berita bahwa putri konglomerat Nusantara Group mengambil alih kursi chairwoman menggemparkan media. Saya, bersama dengan Pak Suryo, terjun langsung mengelola grup perusahaan. Pekerjaan menyibukkan saya dan menjauhkan saya dari kesedihan masa lalu. Saya menemukan kegembiraan dan tujuan hidup baru dalam mengembangkan bisnis ayah dan membuat Nusantara Group menjadi lebih besar lagi. Kehidupan keluarga mantan suami saya setelah itu gelap dan penuh gejolak. Hukum karma, cepat atau lambat, mendatangi mereka. Adit, setelah berhari-hari terjerumus dalam kecanduan alkohol dan keputusasaan, akhirnya tidak pernah bisa bangkit kembali. Dia mencuri semua tabungan ibunya yang tidak seberapa dan meninggalkan rumah, meninggalkan utang judi yang besar. Ibu Ratna harus menjual apartemen terakhirnya untuk melunasi utang itu. Dia menyewa sebuah kamar kos kecil dan hidup dari uang pensiun yang sedikit. Budi, setelah lama mengalami kemerosotan kinerja, akhirnya dipecat dari perusahaannya. Dia menjadi pengangguran dan terpaksa tinggal bersama ibunya di kamar kos sempit itu. Keluarga yang dulu kaya dan terpandang kini berada di jurang kemiskinan, dengan masa depan yang suram. Itulah harga yang harus mereka bayar untuk kesombongan, gila hormat, dan merendahkan orang lain. Waktu berlalu, dan luka di hati saya perlahan sembuh. Saya telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan baru saya sebagai seorang chairwoman. Pekerjaan berjalan lancar, dan grup perusahaan semakin berkembang. Namun sesekali, ketika saya kembali ke penthouse mewah saya di malam hari dan sendirian, saya merasakan kesepian yang tak terlukiskan. Saya merindukan seseorang yang bisa mencintai saya apa adanya, bukan karena jabatan saya. Namun, bekas luka dari pernikahan pertama membuat saya menjadi penakut dan tidak mudah membuka hati. Lalu suatu hari, saat perjalanan bisnis ke Bali, saya bertemu dengannya. Dia adalah seorang arsitek yang sedang mencari inspirasi untuk bangunan barunya. Kami bertemu secara tidak sengaja dan langsung merasa cocok. Dia sama sekali tidak tahu siapa saya, dan hanya melihat saya sebagai seorang wanita dengan mata yang sedikit melankolis. Di sampingnya, saya bisa menjadi diri saya sendiri. Cinta kami tumbuh secara alami dan tenang. Ketika dia kemudian mengetahui identitas asli saya, dia tidak terkejut atau menjilat. Dia mencintai jiwa saya. Bukan status atau kekayaan saya, bahkan bekas luka masa lalu saya. Dia bilang, bekas luka itulah yang membuat saya menjadi wanita yang kuat dan menarik seperti sekarang. Setahun kemudian, di puncak Menara Eiffel di Paris, dia melamar saya. Cincin yang ia berikan bukanlah berlian raksasa, melainkan cincin safir berwarna langit dan laut yang ia desain sendiri. Dia bilang, dia tidak bisa memberiku lebih banyak kekayaan atau kekuasaan, tetapi dia bisa memberiku cinta yang tulus, rumah yang hangat, dan langit kebebasan di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Saya mengangguk di tengah air mata kebahagiaan. Pernikahan kami diadakan secara sederhana di sebuah pantai yang indah, hanya mengundang teman-teman dan keluarga dekat. Menggantikan ayah, Pak Suryo yang menyerahkan tangan saya ke tangannya. Setelah menikah, saya tetap menjabat sebagai chairwoman. Tetapi menyerahkan kursi presiden direktur kepada penerus yang cakap yang telah kami siapkan bersama Pak Suryo. Saya ingin lebih banyak waktu untuk keluarga, untuk suami saya, dan untuk anak-anak kami di masa depan.
Saya belajar untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kebahagiaan pribadi. Kami dikaruniai 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Villa di tepi pantai yang dirancang oleh suami saya selalu dipenuhi oleh tawa anak-anak kami. Saya akhirnya menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang utuh, yang dibangun di atas rasa hormat, pengertian, dan cinta yang tulus. Sesekali, sambil melihat anak-anak saya bermain di pasir, saya teringat akan kisah saya. Saya telah menempuh jalan yang sangat panjang. Saya telah mengalami banyak badai, tetapi saya tidak menyesal. Badai itulah yang telah membentuk saya menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan tahu bagaimana mencintai dan dicintai seperti sekarang. Saya sadar bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada apakah ia memiliki suami yang kaya, melainkan pada kemandirian, harga diri, dan keberanian untuk mencintai dirinya sendiri. Jika kita bisa menghargai dan mencintai diri sendiri, kebahagiaan sejati akan datang dengan sendirinya. Hidup selalu adil. Siapa yang menabur angin, akan menuai badai. Dan mereka yang baik, kuat, dan tidak pernah meninggalkan keyakinan, pada akhirnya pasti akan menemukan fajar dalam hidup mereka sendiri. Kisah saya berakhir di sini. Sebagai pesan dan harapan bagi semua orang yang saat ini berada dalam penderitaan atau ketidakadilan, jangan pernah menyerah, bangkitlah, dan tulis akhir yang bahagia untuk kisah Anda sendiri. Refleksi dari kisah ini. Kisah ini bukan sekadar cerita balas dendam yang memuaskan. Ini memberi kita pelajaran berharga tentang nilai kemanusiaan, bahaya kesombongan, dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri setiap wanita. Keluarga mantan suami Ayu memiliki pandangan yang sangat beracun. Menilai manusia dari kekayaan materi dan status sosial. Mereka melihat kebaikan dan kesabaran Ayu sebagai kelemahan, sesuatu yang pantas untuk diinjak-injak. Anggur yang disiramkan Adit ke kepala Ayu bukanlah sekadar tindakan bodoh orang mabuk, itu adalah puncak dari penghinaan dan pelecehan selama 5 tahun. Pelajaran di sini adalah, jangan pernah menilai seseorang dari pekerjaan atau harta bendanya. Kekayaan materi tidak bisa mendefinisikan nilai seorang manusia. Orang yang Anda pandang rendah hari ini, bisa jadi adalah orang yang memegang takdir Anda esok hari. Kejatuhan Adit dan Ibu Ratna juga merupakan peringatan keras terhadap kesombongan dan gila hormat. Sang ibu mengajarkan kesombongan, bukan kerendahan hati kepada putranya. Seharusnya ia memberikan karakter, bukan uang. Karier yang dibangun di atas kepalsuan dan uang tidak akan pernah bertahan lama. Namun, yang mungkin paling membuat kita berpikir adalah sosok suami, Budi. Dia bukan orang jahat, tetapi dia adalah pria yang lemah dan tidak punya pendirian. Dia membiarkan rasa minder dan tekanan keluarga menggerogoti cintanya. Penyesalannya yang terlambat membuat kita bertanya-tanya. Apakah ia sedih karena telah kehilangan cintanya, atau karena telah kehilangan tambang emas? Kisah ini menyajikan realitas pahit bahwa cinta tanpa keberanian untuk mengatasi kesulitan bukanlah cinta sejati. Dan akhirnya, pelajaran terbesar ada pada tokoh utama, Ayu sendiri. Kisahnya adalah epik tentang kekuatan terpendam seorang wanita. Dia mengorbankan segalanya demi cinta, tetapi ketika cinta itu dikhianati dan harga dirinya diinjak-injak, dia tidak hancur. Dia melepaskan topeng istri yang baik dan kembali menjadi chairwoman yang kuat dan tegas. Tindakannya adalah balas dendam, sekaligus sebuah deklarasi. Saya bisa menjadi lemah demi cinta, tetapi jangan pernah berpikir saya benar-benar lemah. Kisah Ayu adalah inspirasi yang kuat bagi para wanita yang bertahan dalam perlakuan tidak adil. Ini menunjukkan bahwa di dalam diri setiap wanita, ada kekuatan yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Anda punya hak untuk hidup, hak untuk dihormati, dan hak untuk menjadi diri sendiri. Akhir cerita di mana Ayu menemukan kebahagiaan sejati dengan pria yang mencintainya apa adanya, bukan karena statusnya, sangatlah manusiawi. Itu menunjukkan bahwa setelah badai, kebahagiaan sejati akan datang kepada orang yang pantas menerimanya. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa nilai sejati seorang manusia tidak terletak pada saldo rekening bank atau jabatan di kartu nama. Nilai itu terletak pada karakter, harga diri, dan bagaimana kita memperlakukan orang di sekitar kita. Kesombongan dan penghinaan, cepat atau lambat, akan membawa pada kehancuran. Hanya kerendahan hati, kemurahan hati, dan saling menghormati yang dapat membangun hubungan yang langgeng dan kehidupan yang benar-benar bahagia. Jadilah seperti Ayu, bisa bersabar demi cinta, tetapi cukup kuat untuk membela harga diri sendiri. Seperti bunga teratai yang berada di lumpur tetapi tidak ternoda olehnya, dalam situasi apapun, selalu jaga kemuliaan dan nilai diri Anda.